Kakak Kiki Kikers, assalamualaikum. Ngopi. Muti. Ada lagi kita nih. Oh, eksis terus. Terus eksis. Harus kali itu. Itu harus itu. Iya. Kalau itu harus. Jadi kemarin udah ngobrolnya macam-macam. Terus apa lagi ya? Ya seru lah. Begini. Asik Keren lah pokoknya. Dinamika. Yoi dong. Nah, kalau hari ini kita obrolan apaan ya? Ya, Yang asik. Yang jelas Yang asik. kakak Kiki tuh selalu ngonten tuh nggak pakai setting konsep. Nggak ada. Jadi memang ini aja. Langsung aja. Aktivitas otak kita aja. Langsung. Mau ngobrolin soal apa. Nah, Yang pasti kita itu menghindari sara, ya. porno, ya, politik lah ya. Tuh. Dan konten kali ini kalau gue lebih tertarik gini bro. Apa tuh? Ya kita kan dulu pernah sekolah ya. Lu gue dari TK sampai sarjana lah ya. Kuliah. Kita akan ngobrol tentang serunya apa ya, kecerdikan atau kelicikan saat masih sekolah. Ya lebih ke ini aja. Ngobrolin coba kalau ijazah palsu, karena gue ada cerita bro. Oke. Itu loh, ijazah palsu. Iya. Berarti lo memalsukan ijazah. Betul, masukkan Memanipulasi. Memanipulasi data dan memanipulasi manusia. Manusia lainnya dibohongin kan? Iya, dengan data itu. Lu pernah nggak lakukan itu bro? Kalau seurusannya dengan ini apa namanya, paper pendidikan maksudnya, akademis itu nggak ada sih. Jujur Tapi ya, iya nggak pernah, karena gue nggak masalah. Berarti ijazah lu asli dong? Asli semuanya. Dari TK? Dari TK. Asli itu? Oh TK gue nggak punya ijazah pasti. Karena lu di luar kan? Karena gue dari TK di luar, terus SD sini kan malu. Ada ijazah? Ada. Asli? Ijazah ada ya? Iya. Ada, asli itu? Asli. Buat masuk kita SMP kan? Iya. Pakai tas 3 jari. Iya. Terus SMP itu kan lu sempet pindah? Pontianak. Asli. Keluar juga asli? Asli. SMA lu Pontianak? Pontianak. Asli juga? Bahkan jasa gue itu di ini bro. Waktu di istilahnya di translate pakai apa? Ya apa karena namanya? lu waktu itu mau ke luar cabut. Gitu. Sampai sejak sarjana asli ada. Asli kan? Asli. Yakin asli? Asli. Foto lu sama mukanya? Oh sama. Enggak manipulasi? Enggak. Terus ini lagi terakreditas. Oh ini ada semua lah. Apa namanya, legalisirnya ada, apa semua lengkap. Skripsi ada? Saksi-saksi ada. Oh, ada dong. Ada. Oh, gue skripsi A++. Zaman lu tuh dulu tanda kelulusan atau ijazah kuliah dulu masih manual nggak ditulisnya? Kita kan SD, SMP, SMA manual tuh tulisannya masih. Iya dong, semuanya masih manual. Masih udah kesini sekarang nggak manual bro? Tunggu. Kecuali tanda tangan. Waktu terakhir gue lupa. Tunggu, ijazah gue itu. Gue sih manual. Ya bentuknya begini, bolak-balik kan? Iya kan? Ijazah kuliah? Enggak ya? Enggak, selembar. Selembar ada depan baliknya, ya? iya. Oh, kalau yang ini transkrip nilai? Iya. Oh. Itu biasanya kan di transkrip nilai kalau kuliah atau enggak di SMA tuh di balik. Kuliah ada gua. Kalau zaman kita tuh name kan, kalau zaman kita tuh ada name di belakang biasanya. Nilai EPTA sama name. Pokoknya nilai mata kuliah gua ada aja. Ya, itu transkrip. Cum laude bro, ya. Cum laude ya. Tapi asli itu kok. Asli. Berarti cum laude-nya asli. Asli dong. Gak ada lu pakai triki waktu zaman kuliah. Gua pinter apa adanya, nggak diada-adain yang membeli. Lu apa ada nggak temen lu yang kayak gitu bro? Ada, maksudnya lu kan asli gitu. Apa lu ada cerita temen lu atau siapa gitu pernah? Kalau yang setahu gua ada kemarin loh yang kita pernah konten juga itu. Maksudnya? Kan ada tuh. Ternyata mereka sudah kenal dari zaman dulu dan
salah satunya itu yang mengedit. Gue nggak tahu yang diedit apa ya. Gue nggak tahu apakah ijazah atau apa, gue nggak tahu. Tapi kayaknya nggak tahu deh. Tapi kalau gue pribadi nggak ada itu. Cuman gue pribadi pernah melakukan surat resmi, tapi bukan di sini ya, di negara sono. Itu nggak apa-apa. Di sana, di luar, asli itu. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Kalau gue waktu itu mau pulang abis nih ceritanya. Tapi gimana caranya gue pulang abis ini tidak terdeteksi oleh bahwa lo selesai sekolah gitu maksudnya ngeluarin. Enggak selesai. Iya, maksudnya seolah-olah. Enggak, jadi gini. Jadi gue itu butuh satu surat yang menyatakan gue pindah. Oh. Pindah ya, bukan gue pulang abis, tapi gue pindah. Jadi gue itu terdaftar di satu kota. Waktu itu bukan di Frankfurt, tapi di Offenbach. Di Offenbach gue terdaftar di sini, di kelurahannya lah gitu kan. Berarti itu daerah Sumut bukan, Don? Bukan. Nah itu kan Offenbach. Mana Bah? Horas Bah. Offenbach. Oh beda ya. Itu itu asli lo di Jerman tuh berarti? Asli Jerman. Gue takut soalnya. Nah, jadi banyak yang palsu. Si surat ini gue bilang sama kelurahan sini lah, imigrasi sini kan. Gue bilang gue mau pindah ke pendaftaran ini, gue mau pindah ke kelurahan, gue bilang gitu. Gue mau pindah kota, kemana? Biasanya gue ngurus visa gue, izin tinggal gue di sini kan. Nah, gue bilang gue mau ngurusnya nanti di Frankfurt aja, di mana tempat gue tinggal. Sampai disaranin, lu kalau ke situ nanti susah lo. Di sini paling enak, dia bilang gitu, untuk orang asing dia bilang. Nggak apa-apalah, gue bilang, orang tujuannya bukan itu, ya kan? Ya. Oh ya udah deh, jadi lo bener mau pindah? Iya, ditulis lah sama dia. Pindah, plak, so pakai data gue, pindah, gitu ya. Manipulasi itu? Iya. Ya. Tapi ditulis sama dia pindah, gitu kan? Iya. Oke, dah, gue selesai, gue keluar, gue pulang, gue ketrik, men. Krek. Yang tulisan pindah itu. Oh, lo ganti lagi. Gue ganti, gue pakai mesin tik. Kan dia masih mesin tik, lo tak ya. Bener. Gue tak pakai, gue bilang pindah total. Oh, gitu. Rubah ke situ. Gue rubah itu, bukan pindah kota, tapi pindah total. Pindah habis lah, for good lah gitu. Kenapa surat ini gue kirim ke kedutaan Indonesia supaya gue dapet dispensasi kirim barang gratis dari sana ya? Dari sana. Oh gitu. Karena ini gue kirim berikut lampiran barang-barang apa aja yang gue kirim. Barang-barang gue sih buku, baju ya. Nggak ada yang terlarang sih, nggak ada. Cuman gimana caranya itu aja. Nah itu yang gue manipulasi itu. Sampai sana diterima, jebret, dicap, gue dapet salinannya. Udah, barang gue kirim gratis ke Indonesia. Nah, itu trik sih Ron sebetulnya. Itu trik ya, nggak tapi itu palsuin juga kan? Ya memanipulasi gitu kan. Tapi kan itu untuk keuntungan kita, maksudnya bukan untuk membohong selamanya. Enggak sih, gitu. Dan juga nggak merugikan. Iya. Nggak merugikan dong, gue mahasiswa men gitu kan. Boleh dong, gue dapet fasilitas. Yang bahaya itu kalau misalnya kayak gue nih Ron, misalnya gue jadi public figure gitu atau tokoh. Oke. Ternyata gue pakai ijazah palsu. Nah itu berarti kan gue membohongi orang. Iya. Itu nggak baik gitu kan. Cuman kalau pun gini, lo pakai ijazah palsu lo nih, tapi kapabilitas lo itu sesuai. Gimana? Ya, karena gini bro, gue misalnya sebagai tokoh atau orang yang punya kuasa saat itu misalnya ya, gue akan mengatur supaya ijazah gue tuh terlihat asli. Oke. Manusianya yang terutama gue harus push gitu supaya lepas dari kinerja ya maksud gue. Iya, oke. Tapi kan gimana sih bro secara tapi kenyataannya lo hati gitu loh. Nurani lo. Iya, anjing gue menjalani ini dengan bohong walaupun bermanfaat buat orang lain gitu. Oke. Nah, kalau zaman gue dulu Ron ya lebih ke trik juga sih. Temen gue rasa sampai saat ini masih ada sih orangnya. Bisnis itu bisnis. Oh, bisnis ijazah palsu tuh. Oh, oke. Nggak di zaman gue aja, nggak zaman. Tapi itu kalau gue dengar mah
ya gue nggak sebutin negaranya deh. Ada kok, gue pernah dengar apa jasa untuk ijazah dari luar lagi. Betul. Ya, dapat master atau magister gitu kan. Iya, apapun itulah. Pokoknya lo tinggal bayar sekian, lo duduk manis di rumah, nanti sebulan depan ijazahnya nyampe. Iya benar. Terus ininya backdate apa makanya, ini tahunnya dimundurin. tinggal makanya karena lu dulu di luar, kan lu nggak tahu kondisi di Indonesia. Kalau di zaman gue tuh banyak gitu Ron, sampai jasa bikin skripsi joki lah gitu. Jadi tahu beres gitu kan. Nah, ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada itu bisnis itu karena menguntungkan, dan itu oknum sih kalau menurut gua. Ya kan oknum yang kelaparan. Kalau gue skripsi enggak, gue buat sendiri. Cuman tugas-tugas ada yang gue males Iya benar. Masa kita disuruh salin buku? Iya benar. Ada tuh buku disalin gitu kan? Iya. Anjir, gue bilang. Kopi aja. Nah, akhirnya nggak harus tulis tangan bro. Ya. Jadi ini kan faktor dosennya kan. Gue bayar aja temen gue, lo mau gocap nggak? Gitu. Kalau lu sendiri Ron balik kayak membohongi diri gitu dengan lu nggak pernah lakukan itu, tapi lu punya kuasa di situ dengan kepalsuan, lu gimana hati lu? Pastinya sih akan tapi lu mengganggu. Berduit jadinya. Hah? Tapi lu jadi berduit. Iya. Dengan kepalsuan gitu. Mungkin gue tetap menikmati hidup gue dengan banyaknya duit. Iya benar. Ya kan? Tapi di satu sisi mungkin gue karena gue tahu gue akan terhantui oleh itu ya rasa pemalsuan itu. Pembohong berarti dong. Iya. Dosa nggak kira-kira Ron itu lo? Oh, kalau dosa gue walau alam gue nggak tahu. Tapi ya kan namanya kan. Kalau lu begitu. Ya pastinya kan. Tapi gini, kalau gue akhirnya, wah gimana caranya? Ya gue harus bermain cantik. Bermain cantiknya gimana? Karena kuasa tadi ya? Iya, gue harus bermain cantik. Gimana caranya? Ya make everybody satisfying. Satisfy. Berarti sarmuk lah, sarmuk. Oh iya, pokoknya gue harus pintar. Nunjukin bahwa lu tuh manusia yang simpati. Yang sesuai. Yang memang patut dibanggakan. Supaya ke sisi ya, mau palsu gimana bodo amat. Yang penting pembuktian gitu kan. Yang penting semuanya itu terakomodir. Mau lu dari bagaimana caranya bukan urusan kita gitu ya. Cuman kan itu kan balik tadi gue tanya, ya hati tadi. Iya, kalau gue pribadi pasti terhantui ya. Pasti anjing gue bohong nih gitu. Oh, iya. Lo inget nggak? Oh repot kalau bohong sama diri. Pertama kali lo berbohong, lo inget nggak? Pernah nggak? Nggak tahu, lupa gue. Oh, kalau gue inget bro. Gue lupa. Gue ingat. Gini. Sorry. Lo kalau waktu SD dulu, kita ngomong SD ya. Lo nyontek pernah nggak? Gue nyontek nggak pernah. Kita nggak pernah loh nyontek. Ya. Nyontek. Tapi kalau gue pribadi mulai bandel. SMP. Enggak. Kelas 3 SD. Gue udah mulai. Ngapain? Palsuin tanda tangan. Kan zaman kita dulu kan tugas. Harus ada tanda tangan dong, iya, kan tiap pagi. Nah, iya. Padahal gue bisa ngikutin itu, cuma menurut gue nggak tahu kenapa, gue udah ngerti duit bro saat itu. Nah di situ gue kadang-kadang udah pernah ngambil uang. Oh ya? Tuh, iya, tuh bandel gue. Akhirnya gue malsuin sampai ketahuan. Nah itu lo merasa bersalah nggak? Salah lah, merasa bersalah. Tapi nggak saat itu gitu loh. Sekarang? Iya, tua-tua gitu. Iya, karena apa? Karena gue merasa bersalah di saat gue udah punya anak. Lu punya anak, ya. Karena otomatis kita nggak mau Ron. Seperti iya dong. Orang tua mana ada sih anak itu harus lebih baik daripada orang tua. Segalanya ya kan, yang positif. Gitu bro. Tapi kalau berbohong gue lupa. Kalau gue berbohong sekali. Kelas 3 SD juga. Gue 3A, lo masih 3B ya? Gue B terus. Iya. Gue masih sama Pak Isro tuh. Ulangan matematik. Biasa dikasih 10 nomor. Kasih 10 nomor, suruh ngisi. Nomor berapa, 8 apa 9 tuh, gue kok nggak bisa gitu kan. Berapa ini? Nggak ngerti lah. Tapi pas gue ngelirik ke kanan waktu di sebelah gue, Hedi apa siapa gitu. Hedi kayaknya. Tek, kelihatan angkanya. Lu contek. Nah, gue tulis. Gue dapat 100.
Kan hari itu juga diperiksa ya nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ya. Cek, oh gue dapet. Lo ingat kan kalau gue nggak tahu di kelas 3B, kalau di kelas gue itu kalau nggak salah ya itu disilang. Yang ini periksa yang itu periksa yang ini. Ya, jadi, sama. Ya, kalau nggak salah kita juga zaman SD itu pakai kertas lembaran. Kita beli kan. Nah, lupa gue beli apa. Beli. Karena kita kan swasta. Ya, terus sudah diperiksa, cek. Terus gue, betul. Di situ gue terongrong. Merasa bersalah. Aduh, gue betul tuh. Aduh, padahal itu hasil dari curi ya. Tahu akhirnya apa yang gue lakukan? Ngaku. Datang gue ke Pak Isra ke depan. Jujur loh. Cret. Kenapa Ron katanya? Pak, yang nomor ini saya nyontek. Gue bilang gitu. Bener, iya Pak. Disilang sama dia, angka 10 gue jadi 9. Ya udah harusnya gue 10. Supaya lu nggak terhantui ya. Iya. Gue ikhlas. Akhirnya tapi gue merasa gila bodoh banget. Mendingan gue salah, tapi memang hasil kerja gue. Iya, murni ya. Nggak manipulasi atau. Iya, memang berarti balik ke manusianya itu, Ron. Iya. Hati kita nurani ya. Kalau gue mungkin sama saya kayak lu ya gitu. Maksudnya kalau bohong-bohong yang kecil mah gue nggak perlu merasa bersalah. Cuma kalau kayak masalah akademis tuh deep banget kayaknya. Bohongin, nggak jujur. Karena kan itu menyangkut karir ya, mata pencarian. Makanya gini Ron, harusnya di Indonesia itu untuk melamar pekerjaan itu jangan berdasarkan ijazah. Jangan. Ya kan? Jangan. Experience gitu loh. Experience sama kalau gue bilang ya keahlian, IQ-nya. Oh iya, itu saat interview. Itu yang kan diambil. Psikis kelihatan tuh nanti. Semangat kerjanya. Makanya pemalas, mungkin bukan pembohong, harus jujur gitu. Makanya lu mungkin karena dulu lama di luar, lu kan bisa lihat kan orang-orang tua masih bisa bekerja. Iya. Kalau di sini kan nggak bisa, Bro. Itu ada batas usia. Betul. Karena dianggap udah nggak mumpuni. Iya. Padahal buset. Iya, mestinya harus pakai pepatah apa? Seperti kelapa gitu kan. Seperti padi. Beda. Seperti padi, semakin merunduk, semakin belegu. Berisi. Belegu. Seperti kelapa, makin tua kan makin bagus santunnya. Iya. Harusnya kayak gitu. Memang di Indonesia udah ada beberapa begitu, Ron. Udah mulai sih. Udah mulai. Cuma nggak semua manusianya. Iya. Itu terutama yang otak pasti butuh. Nggak. Kalau di Indonesia ini kalau gue ngeliat gini, Bro. Kalaupun usianya sudah lanjut, terus dia mau kerja, mungkin pemberi pekerjaan ini juga akan bingung. Kira lo gue upah berapa gitu kan? Padahal tapi kan gini, Bro. Nah itu yang gue nggak ngerti sama perusahaan ya. Maksudnya gini. Kalau perusahaan kan gue tahu pakai prinsip ekonomi kan. Betul. Itu betul. Gencet itu semua. Tapi kalau gue yang orang nerapin gini, Bro. Kadang kan kita, apalagi lu pernah di HRD. Iya. Kan kita melamar kerja pasti ditanya mau gaji berapa, kan gitu. Kalau kayak gue, makanya gue hampir jarang di kantoran karena gue sebutin nominal, Bro. Kenapa? Karena sesuai dengan keseharian kebutuhan harian pendidikan yang gue itu juga dapat, makanya gue keluarkan itu sesuai dengan skill lo. Iya, terkadang perusahaannya namanya tadi lu bilang prinsip ekonomi kan. Dia pengen cari manusia yang SDM yang bagus dengan gaji yang murah. Kalau gue enggak, gue lebih back out. Karena gue mendapatkan itu tidak gampang dan biayanya gede gitu. Tapi ya alhamdulillahnya jujur. Makanya balik ke hati sih. Kalau kita takut Tuhan, kita harus jujur hidup, sekalipun pahit. Gitu. Nah, kalaupun kejadian misalnya lo tadi kan bilang lo jadi public figure. Iya. Tapi lo basicnya ternyata lo lo tadi itu manipulasi itu. Ya. Apa yang lo lakukan? Kalau lo? Jadi gini, karena udah ini istilahnya lo terkuak nih. Nah, apa yang lo lakukan? Jadi kalau gue gini, Bro. Dari awal gue ingin menjadi seseorang itu, berarti niat gue udah busuk. Enggak gini. Ini udah kejadian, Bro. Iya, berarti kan gue udah busuk, jadi manusia busuk. Karena dari awal kan gue udah set up. Gue udah terjun di situ, udah jadi manusia busuk dengan berkedok,
membahagiakan orang lain. Oke. Iya kan? Oke. Nah, oke. Terus? Nah, kan udah nih, udah kejadian nih. Lo akan melakukan apa supaya, gua nggak tahu, lo akan bodo amat, lo terusin aja, atau lo mau... Kalau selama gue nggak ketahuan, bro, gue udah masuk ke situ, gue teruskan sampai gue selesai urusan gue. Oke. Iya kan? Tinggal gue minta maaf aja sama yang pencipta. Iya. Iya kan? Karena Iya. banyak orang nggak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Oke. Tapi setelah itu atau saat gue menjadi seseorang, gue ketahuan, gue jujur, bro. Dengan lo buka aja. Gue buka. Kendalanya di mana? Konsekuensinya? Iya, konsekuensinya gue stop pasti dong. Pasti. Karena untuk pidana nggak mungkin. Enggak ya? Nggak mungkin. Karena gue kan bisa menjadi sesuatu kan karena dipilih, bro. Oke, karena Iya kan? ada yang milih lo. Iya, tapi gue jujur. Kenapa? Kalau gue itu udah... lebih mulia ya? Iya dong. Lebih satria? Dan gue nggak bohongin orang-orang. Satria baja hitam? Iya. Kalian gimana? Dengan gue bohong aja kalian happy kan? Kan gitu. Sekarang kalian bilang gue memanipulasi, oke gue fair. Jadi gue balikin ke kalian, butuh gue atau enggak. Berarti kalau di sini sih gue bilang bukan mencari kambing hitam. Enggak. Lo udah pasti hitam lah. Iya. Nah, itu kan Nggak sudah perlu pasti kambing, hitam. gue juga hitam. Nah, kan sudah pasti hitam. Ya Betul. sudah lah. Gitu kan, tinggal lo gentle nggak? Iya. Nah, itu bro. Dilihat kita makanya sering waktu kencing tuh sering perhatiin titit kita. Gentle. Laki apa perempuan? Mungkin karena kencing suka nggak ngeliat ke bawah, bro. Ke atas. Jadi suka lupa, gue nggak Enggak. gentle. Bukan ngobrol kan? Nah, dia nggak tahu dia laki apa perempuan. Kuncinya itu gentle, bro. Kalau udah gentle itu segala sesuatu, ya hidup tuh kan harus ada irama. Terkadang butuh trik, butuh bohong. Dan itu semua ada resikonya. Ada, dan kalian harus hadapi. Jangan lagi ngebohong. Udah telak-telak gue ketahuan, gue ngebohong terus. Terus diakal-akalin lagi. Wah, itu tambah Buat parah. ini, buat itu supaya gue aman. Iya. Wah, itu gimana itu? Padahal seharusnya dengan kita jujur aja, kita udah merasa terhukum, bro. Terhukum secara moral aja. Berarti lo selama sekolah ini nggak ada artinya dong? Tapi gue bisa berbagi kan kesenangan untuk orang banyak. Oke, misalnya gue bohongin dengan ijazah gue misalnya. Tapi lo nikmatin nggak dengan uang yang baik, dengan benar, hidup yang baik? Ada. Gitu. Ada. Iya kan? Oh iya. Gue akan ketutup itu, bro. Bodo amat lah mau dia palsu, tapi dia buat gue bagus kok. Iya, ada. Gitu. Harusnya jujur aja. Dengan jujur itu, insya Allah jalan kita ke depan seterusnya tuh udah aman. Lebih tenang. Dan kita mulai berpikir gitu loh. Jangan buat akal-akalan setelah itu. Iya. Iya kan? Makanya kunci hidup itu kan jujur. Sama main catur sih kalau gue bilang. Iya, main catur kan harus jujur. Iya kan kelihatan, nggak bisa bohong kan? Pada Iya. ngeliat kan, saksi hidup ada. Nggak mungkin bohong. Ya jadi gitulah, bro. Pokoknya alhamdulillah lu gue nggak di golongan yang itu. Enggak sih. Ya kan? Alhamdulillah juga selama kita jalanin hidup kita apa adanya. Oh iya. Dibutuhkan orang, Betul. kita lakukan. Nggak dibutuhkan ya sudah. Betul. Ya kan? Ijazah tuh hanya selembar kertas kok. Iya. Perjalanan hidup kita Tapi pernah diisi dengan sayangnya belajar. jadi persyaratan kan itu. Ya, nah itu yang kadang-kadang harus dipikirkan. Karena memang kalau gue sih pribadi, Ron, kalau untuk menjadi sesuatu tuh syarat salah satunya itu tadi tuh IQ, IQ. IQ. psikologinya. Ya, Lebih ke ini. situ sih. Moral. Dan itu gue pernah denger di Indonesia ini itu dihilangkan, nggak boleh itu, Ron. Yang mana? IQ tadi. IQ, IQ. Iya. IQ dan IQ ini bilangin. Iya. Lagi mana sih? Nah, gue nggak ngerti gitu. Tapi ya gue nggak tahu lah ya. Gue ngeliat berita itu di luar. Maksudnya nggak di konten gitu. Bukan di sini. Oh. Ya jadi kayak gitu aja lah. Oke. Kita sekali lagi yang kita obrolin ini kuncinya benang merahnya apa? Jujur itu aja. Jujur. Ya kan. Jujur, gentle. Betul. Jujur gentle. Mau gimana caranya? Intinya lu jujur. Udah. Insya Allah berkah. Lebih keren ya. Ya, terus minta maaf sama Tuhan lo. Karena kita nggak ada yang tahu, bro. Karena Masih hidup surga apa? neraka nggak dibutuhkan ijazah palsu atau aslinya. Iya. Gitu. Tanggung Tapi jawab ya baik dan buruknya. Keren, keren. Jadi gitu aja, bro. Yo, Bahaya kalau kelamaan kita takut bohong soalnya.
Enggak sih. Ya, takut kelamaan konten, makanya kita jujur. Kita udahin. Tapi konten yang kakak Kiki itu nggak ada yang bohong loh. Nggak ada. Nggak ada, semuanya itu lepas aja. Karena EQ dan IQ kami seperti ini ya begini, jadi bisa dihitung lah berapa IQ-nya, berapa IQ-nya. IQ. Oke Ron, tutup deh Ron. Terima kasih Kickers sudah menonton kami, dukung kami. Ya tetap support ya gitu. Lalu subscribe yang belum subscribe. Terus like, komen, dan share konten-konten kami ke mana-mana. Oke, terima kasih. Ketemu lagi nanti di konten berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.